warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan bahas tentang simpangan rata-rata ya. Nah, simpangan rata-rata ini ada untuk data tunggal dan ada untuk data kelompok. Jadi terlebih dahulu kita bahas untuk data tunggalnya. Nah, untuk menentukan data tunggal simpangan rata-rata data tunggal, kita gunakan rumus sigma harga mutlak XI dikurangi rata-rata dibagi dengan N ya. Jadi langkah pertamanya kita tentukan dulu rata-rata ya. Sebagai contoh soal ini ada data 5463523426. Kita mau tentukan simpangan rata-ratanya. Jadi terlebih dahulu kita tentukan simpangan rata-ratanya ya. Terlebih dahulu kita tentukan rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata kita jumlahkan semua datanya. Ini dengan 10, 20, 30, 40 ya. Jadi 40 dibagi dengan banyak datanya ini ada 10. Berarti rata-ratanya 4. Setelah itu kita tentukan simpangan rata-rata. Ya. Sigma berarti jumlah ya. XI berarti datanya. Kita mulai dari 5. Ya, harga mutlak 5 kurangi rata-ratanya 4. 5-nya ada 2 berarti kali 2. Setelah itu 4 kurangi rata-ratanya 4. 4-nya juga ada 2. Setelah itu 6. 6 kurangi 4. 6-nya juga ada 2. Setelah itu 3 kurangi 4. 3-nya ada 2. Setelah itu 2 kurangi 4. 2-nya juga ada 2 ya. Dibagi dengan banyak datanya ini sama ya, 10. Setelah itu kita selesaikan ya perhitungannya. 5 kurang 4 1 kali 2 2. 4 kurang 4 0. 6 kurang 4 itu 2. 2 kali 2 4. 3 kurang 4 minus 1. Tapi ini harga mutlak berarti tetap bernilai positif. Positif 1 kali 2 2. 2 kurang 4 minus 2. Harga mutlak berarti positif 2 kali 2 4 dibagi dengan 10 ya. Nah, totalnya ini adalah 12 dibagi 10. Hasilnya adalah bentuk sederhananya 6/5 atau bisa juga dalam bentuk desimal ya, 1,2. Oke, contoh nomor 2. Misalnya ada data tunggal disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Kita mau tentukan simpangan rata-ratanya ya. Jadi langkah pertama kita tentukan dulu rata-rata. Nah, untuk menentukan rata-ratanya kita butuh XI kali FI atau FI kali XI ya. Sama. Jadi ini kita kalikan saja. 1 kali 2 2 kali 4 8. Ini 18, ini 12, ini 25 ya. Setelah itu kita jumlahkan ya. Jumlahnya ini 10, ini 20, 30, 40, 50, 60, 65 ya. Nah, setelah menentukan XI kali FI-nya, kita tentukan rata-ratanya. Jadi ini 65 dibagi dengan banyak datanya. Ini banyak datanya adalah 10, 20 ya. Jadi ini totalnya adalah 20. Berarti 65 per 20. 65 per 20 adalah 3,25. Setelah menentukan rata-rata, kita butuh XI kurangi rata-rata ya. Jadi nilainya dikurangi dengan rata-rata. 1 dikurangi 3,25. Kita pakai harga mutlak ya di sini. Itu hasilnya adalah minus 2,25. 2 dikurangi 3,25 hasilnya adalah minus 1,25. 3 dikurangi 3,25 itu hasilnya 0,25 ya. Minus 4 kurangi 3,25 itu hasilnya adalah 0,25
5 kurangi 3,25 adalah 1,75. Setelah itu kan FI dikali XI kurangi rata-rata, ya, jadi frekuensinya dikali dengan ini. Jadi 2 dikali, ingat, jika bernilai negatif tetap dihitung positif, ya. Jadi frekuensinya 2 dikali 2,25, hasilnya adalah 4,5. 4 dikali 1,25 hasilnya adalah 5. 6 dikali 0,25 hasilnya adalah 1,5. 3 dikali 0,75 hasilnya adalah 2,25. 5 dikali 1,75 hasilnya adalah 8,75. Ya, setelah itu kita jumlahkan. Ini hasilnya adalah 10, 11, 21, berarti pas 22, ya. Oke. Nah, setelah menentukan FI dikali XI kurangi rata-rata, langkah selanjutnya kita masukkan di rumus simpangan rata-rata sama dengan ini 22 dibagi dengan frekuensinya adalah 20. Ini hasilnya adalah 11/10, atau bisa juga bentuk desimal adalah 1,1. Ya, jadi ini juga bisa dinyatakan dalam pecahan campuran 1/10. Kita akan bahas tentang simpangan rata-rata data kelompok, ya. Jadi untuk menentukan simpangan rata-rata data kelompok, kita gunakan rumus simpangan rata-rata sama dengan sigma FI dikali harga mutlak nilai tengah kurangi rata-rata dibagi dengan sigma FI. Oke, kita bahas contoh soal. Misalnya ada data dalam tabel distribusi frekuensi. Kita mau tentukan simpangan rata-ratanya, ya. Jadi langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu rata-ratanya, ya. Nah, untuk menentukan rata-rata data kelompok kita butuh nilai tengah, ya. Jadi nilai tengahnya kita jumlahkan lalu bagi 2, ya. Jadi 21 tambah 25, 46 bagi 2 berarti 23. Intervalnya ini adalah 5, berarti tambah 5 ini 28 tambah 5 33, 38, 43. Setelah menentukan nilai tengahnya, kita tentukan rataan sementara, yaitu yang frekuensinya tertinggi. Berarti ini adalah rataan sementara. Ini 0, ini minus 1, minus 2, minus 3, ini 1, ya. Ini UI-nya, ya. Setelah menentukan UI, kita butuh FI kali UI, ya. Jadi frekuensinya kita kalikan dengan UI-nya. Ini dapatnya minus 15, ini minus 12, minus 8, 0, 2. Ya, kita jumlahkan. Ini jumlahnya adalah, ini habis, berarti 33 negatif, ya. Ya, jumlah frekuensinya ini adalah 30. Berarti kita tentukan rata-ratanya. Rata-rata adalah rataan sementara ditambah sigma FI kali UI dibagi dengan sigma FI dikali interval. Rataan sementaranya adalah 38. FI kali UI-nya sigmanya, ya. Jadi minus 33 dibagi 30 dikali 5. Ini saya coret, ini sisa 6. Berarti 38 ditambah ini kalau dibagi hasilnya minus 5,5. Berarti rata-ratanya adalah 32,5. Setelah menentukan rata-rata, langkah selanjutnya adalah kita tentukan
XT dikurangi rata-rata. Ya, jadi nilai tengahnya kita kurangi dengan rata-rata. Nilai tengahnya adalah 23 kurangi rata-rata 32,5. Ini hasilnya adalah minus 12,5. 28 kurang 32,5 hasilnya minus 4,5. Ini hasilnya adalah 0,5. Ini hasilnya adalah 5,5. 43 kurang 32,5 hasilnya adalah 10,5. Setelah menentukan XT kurangi rata-rata, kita tentukan FI dikali XT kurangi rata-rata. Jadi kita kalikan dengan frekuensi 5 dikali 12,5. Hasilnya adalah 62,5. Ini hasilnya 6 kali 4,5 hasilnya adalah 27. Ini hasilnya adalah 4. Ini hasilnya adalah 49,5. Ini hasilnya adalah 21. Setelah itu kita jumlahkan. Ini jumlahnya adalah 164. Setelah menentukan FI kali XT kurang X barnya, kita masukkan rumus simpangan rata-rata. Jadi ini 164 dibagi dengan frekuensinya, jumlah frekuensinya 30. Hasilnya adalah 82 per 15. Ini bisa disajikan dalam bacaan campuran 57 per 15 atau bentuk desimalnya adalah 5,4